contoh waktu 2000, waktu Iwan Bule memimpin PSSI, sekjennya masih Ratu Tisa, ada 2 nominasi, Luis Milla dan Sinteyong. Kenapa pilih Sinteyong? Lihat jejak digitalnya. Karena dia janji juara. Verdonk dimainkan sebagai gelandang, ternyata oke loh gitu. Kevin Dix kan sebelumnya dia bek kanan ya, kemudian di Mönchengladbach dia main sebagai bek tengah, dimaksimalkan juga gitu sama Kluivert gitu. Jadi memang ada beberapa pos yang memang coba dieksperimenkan oleh Kluivert dan itu berjalan. Kalau menurut gua sayangnya memang itu lagi kita masih tumpul. Ketika yang terakhir lawan Libanon, eksperimen Verdonk dimasukin ke gelandang. Dan menurut saya itu eksperimen yang menarik gitu loh. Sesuatu yang waktu saya dapat line up-nya saya baca, saya nggak pernah kepikir bahwa dia ini. Pas main, oh kok dia main di dalam. Oh rupanya di jam yang didorong. Nah itu kan artinya dia mau coba mengoptimalkan pemain yang ada supaya punya banyak pilihan, opsi gitu. Padahal sebenarnya gonta-ganti pelatih ini kan udah kita alami banyak sekali. Iya. Udah. Mungkin kalau ingat zaman waktu STY waktu itu awal-awal ya direkrut itu kan kita sebenarnya masih cinta-cintanya banget fans kita sama Luis Milla. Iya. Nggak mau nih, ngapain lu gitu. Baru lagi di build up nih, mainnya lagi keren lah ibaratnya gitu waktu itu. Terus datang STY. Ya, akhirnya memberikan warna baru, terus sekarang dicintai sama persis seperti yang sekarang Kluivert alami gitu loh. Ngapain lu ganti gitu loh. Orang mainnya lagi bagus kan kalau kata fans seperti itu. Ya ini makanya ini adalah bagian proses dan juga tergantung target dari federasinya mau seperti apa. Timnas kita gitu loh. Kan kalau target dari federasi dari awal kan pengennya timnas mendunia. Ya pastinya targetnya pasti selalu ke level Asia lo, papan atas. Ya kalau bisa ya lolos ke Piala Dunia, walaupun katanya sekarang kan sebenarnya lolos Piala Dunia itu baru 2030. Ada peluang sekarang 2026 dikejarlah terus sama PSSI kan. Dipush dengan banyak akselerasi naturalisasi. Kalau gagal ya pemain-pemain naturalisasi ini masih muda kok. Memang prime-nya bakal dapet di 2030 kalau ngelihat rata-rataan usianya dari pemain-pemain kita ya yang Tapi dinaturalisasi. itu nggak linear. Sepak bola tuh nggak pernah linear. Misalnya tadi teori Rais berarti masih muda. Let's say 22, 23, 24. Lalu prime-nya misalnya 28, 20. Memang kan ini kurun waktu ini kan ya kadang nggak terjadi naik turun. Betul. Dia ada di kompetisi mana, environment footballnya seperti apa. Mohon maaf ada cedera apa enggak, kan banyak faktor. Jadi nggak bisa linear kayak begitu. Apalagi sekarang gonjang-ganjing pemain diaspora juga quote unquote agak susah dapat klub ya. Jadi apakah bisa linear tadi gitu loh untuk bisa benar-benar naik terus untuk sampai menguji pernyataan tadi, menguji pernyataan tadi itu kita ingetin ada faktor loh. Ada faktor pasti ada dalam faktor kurun itu dia main kompetisi di mana, environment football klubnya seperti apa, yang membuat dia top form terus, kan nggak gampang. Nah, momen apa yang bisa membuat pecinta bola Indonesia move on dari STY? Lolos Piala Dunia lah. Lolos Piala Dunia. Iya, itu cuma satu itu jawabannya. Iya. Apalagi sama kalau Kluivert bisa bawa timnas juara. Juara apa? Apapun itu. Apapun itu. Kan itu doang. Iya karena pertanyaannya memuaskan ya udah bener Rais jawab. Memuaskan fans kan? Lolos Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Cuma kalau saya tidak pernah berdiri di posisi itu gitu. Saya pemuas fans, saya pemuas siapa saya enggak gitu. Jadi cukup jawaban Rais itu tadi. Kalau soal puas fan ya. Iya, puas fans. Tapi apakah benar. puas fan itu secara sepak bolanya, cara berpikirnya benar apa enggak, belum tentu. Berarti kita atau timnas atau PSSI nggak harus memuaskan fans. Padahal satu tim itu juga hidup berkembang juga salah satu atas kontribusi fans itu juga. PSSI harus memuaskan fan. PSSI berkewajiban membangun sepak bola Indonesia kan begitu di statutanya. Berarti dia harus bukan memuaskan posisinya, dia harus membangun stakeholder bola posisinya. Tapi kalau kemudian publik bolanya menurut saya miring ya salah, dia harus luruskan pemahaman bola. Contoh misalnya ya, kemarin tuh banyak orang nggak paham apa tupoksi pelatih nasional, apa tupoksi dirtek. Gitu loh. Dari dulu karena saya pernah berkecimpung di situ, pernah dicemplungin sehingga saya dapat handbook, saya hanya tahu bukan hanya, saya dengan bahasa sederhana bisa bedain. Direktur teknik Anda bicara
future. Jadi Anda siapin fondasinya, Anda siapin segalanya. Karena dia bicara di belakang layar. Head coach tim nasional bicara untuk besok. Dia bicara riset. Misalnya ketika contoh waktu Iwan Bule memimpin PSSI, sekjennya masih Ratu Tisa, ada 2 nominasi, Luis Milla dan Sinteyong. Kenapa pilih Sinteyong? Lihat jejak digitalnya. Karena dia janji juara. Luis Milla nggak ngomong itu. Gitu loh. Nah, catat di sini pun berarti ada faktor, ada Tisa di sana waktu itu masih sekjen, kan gitu. Karena memang itu hasilnya, bahwa kemudian secara keputusan strategis dikasih 3 barang itu, menurut saya ini yang jadi bias. Biasnya apa? Karena dulu kan fokusnya Piala Dunia 20 ya. Oh, ini ada yang klaim fondasi, nggak bisa. Pelatih tim nasional nggak bisa dibilang bikin fondasi. Maka itu lebay-lebaynya kalau buat saya. Disitulah saya tidak akan memuaskan fan. Fan yang bilang STI bikin fondasi, saya enggak. Dengan pengetahuan yang saya punya, saya bilang tugas dia memang bukan bikin fondasi. Tim nasional senior kumpul berapa lama sih? Kumpul berapa lama, Rais? 5 kan? 5 hari persiapan. Nonsen kamu ningkatin fisik, bukan. Kalau Anda dalam sudah periode kompetisi kumpul 5 hari Anda digenjot fisik, yang ada cedera. Yang terjadi apa? Conditioning, maintain supaya dapat. Jadi bukan peningkatan fisik di situ. Yang ningkatin fisik adalah di klub. Gitu loh. Fondasi itu kalau Anda direktur teknik, setup competition dan sebagainya, EPA dirapiin dan sebagainya gitu. Nah, saya tidak akan muasin fan ketika fan medsos bilang fondasi bikin, saya nggak bersepakat. Kalau fondasi bikin, itu kemarin 2-3 fan dulu nggak akan gagal. Contoh 2022 U19 persiapan Piala Dunia U20 di Korea Selatan TC ya, bulan Maret 2022 itu main lawan Korea Selatan, yang seumuran juga nih, yang pada kesini, itu kalah pertama 7-0, kalah kedua 1-5. Kan gak ada yang ribut tuh. Karena kita fair, kasih kesempatan. Yang dari Koreanya yang waktu itu lawan mereka, cuma 2 yang ikut kesini nih kemarin. Yang lanjut ke tim utama ini, yang kemarin kalah 1-0 gitu loh. Bahwa saya tahu tim kemarin jelek banget depannya. Ian Raven nggak bisa apa-apa, Rafael Stek nggak apa-apa. Hoki Caraka yang berapa kali ikut senior nggak bisa gendong adeknya. That's a problem. Quality juga ada problem quality di situ. Individual quality playernya ada problem gitu loh. Tapi saya tidak bersepakat, tidak ikut-ikutan fondasi, no. Buat saya ngawur gitu. Tupoksinya udah beda. Memang sepakat ya. Kalau pelatih timnas itu terima pemain jadi, dia itu tuntutannya adalah prestasi. Kalau fondasi ya benar di klub, di level grassroots gitu loh. Di klub dia karena pemain timnas itu kan pemain terbaik yang ada, yang bisa dipilih dalam suatu negara gitu loh. Berarti memang pemain jadi yang udah dipersiapkan adalah dalam waktu singkat lu bisa berprestasi gitu. Tuntutannya kan itu gitu. Jadi kalau bangun fondasi memang ya benar juga sih memang istilahnya bukan kacau balau di publik sih kan. Benar. Jadi memang sekarang wartawan. Tapi memang intinya memang kalau perlu edukasi itu ya. Iya, kalau fondasi itu memang di klub bagaimana dia peningkatan fisik kan pramusim kan selalu dijalani di klub. Masa pramusim, bukan pramusim itu di timnas gitu loh. Akhirnya menemukan peak performanya pada saat kompetisi. Nah, dalam masa kompetisi itu dia gabung ke timnas. Dan udah gabung ke timnas ya sudah dalam kondisi peak performance untuk siap kompetisi gitu. Artinya ini pemain udah jadi, udah tinggal dikasih tahu taktik kita mau main apa. Sekedar itu gitu. Mengikuti filosofi dari pelatih. Iya, dari pelatih. Kita mau taktik apa, udah pemain tinggal ikutin gitu loh. Karena ini pemain secara intelijensia, secara quality harusnya sudah di atas rata-rata di negara tersebut. Untuk level pemain timnas. Jadi udah tinggal ngikutin aja. Nah, yang terjadi sekarang ketika datang Patrick Kluivert dan kolega, apakah para pemain sudah bisa mengikuti filosofi atau gaya main dari pelatih? Gue dulu. Kalau sekarang melihatnya ya, memang sudah lah. Kalau berkaca dari 2 uji coba kemarin ya, itu terlihat banget loh. Perbedaannya memang kelihatan banget. Apalagi banyak sekali para pemain yang diubah-ubah posisinya sama Kluivert. Berarti kan Kluivert ada melihat sebuah potensi dari pemain tersebut. Misal Verdonk dimainkan sebagai gelandang ternyata oke loh gitu. Kevin Dix
kan sebelumnya dia bek kanan ya, kemudian di Mönchengladbach dia main sebagai bek tengah, dimaksimalkan juga gitu sama Kluivert gitu. Jadi memang ada beberapa pos yang memang coba dieksperimenkan oleh Kluivert dan itu berjalan. Kalau menurut gua sayangnya memang itu lagi kita masih tumpul. Itu aja PR-nya. Kalau secara gaya main, ball possession, dominasi permainan sudah oke lah tim ini gitu. Cuma kita masih tumpul. Oke, berarti udah track ya, Bung Toel? Kalau saya lihatnya gini, kalau yang sebelumnya STY itu cenderung negatif football, yang ini positif. Positif tuh dia pengen main, saya mau kontrol, saya mau dikte kalau bisa lawan gitu kan, tempo saya mau kendalikan, itu dia maunya gitu loh. Jadi nggak semata-mata apa itu total football. Itu juga apa namanya misleading lah. Udah nggak ada itu total football dengan era modern sekarang. Nah, yang saya lihat sedang dicoba gitu loh. Tapi kalau ukurannya misalnya kan kita nunggu ronde 4 ya. Berarti kita September sebagai patokannya udah mulai kelihatan tuh. Bagaimana mereka bermain saat hilang bola, berapa turun, berapa pertahanan gitu kan. Jadi 5-4-1 saya lihat kalau hilang bola, begitu pegang bola bahkan dengan berani 2-2-3-3 gitu loh. Karena ketika yang terakhir lawan Libanon eksperimen Verdong dimasukin ke gelandang dan menurut saya itu eksperimen yang menarik gitu loh. Sesuatu yang waktu saya dapat line up-nya saya baca saya nggak pernah kepikir bahwa dia ini pas main kok dia main di dalam, rupanya Dinjem yang didorong. Nah itu kan artinya dia mau coba mengoptimalkan pemain yang ada supaya punya banyak pilihan opsi gitu. Nathan oke lah, cuman maksud saya dengan cara bermain Verdong dan kualitas jauh. Nathan gedebak-gedebuk rebut bola oke, tapi abis itu ngalirin bola kemananya nggak bagus, gitu loh. Nah itu bedanya waktu lawan Taipei sama lawan Libanon di September kemarin. Apakah kita rugi nggak dalam persiapan menjelang Oktober lawan Taipei? Rugi, harusnya Kuwait. Kenapa? Karena fakta Kuwait di ronde 3 itu dia tahan Irak 0-0 sama 2-2. Tahan 0-0 di Kuwait, 2-2 di Irak. Lalu kemudian, nah makanya Yesus Casas itu kan 8 pertandingan 12 poin. Sebetulnya kan keren. Kalau di kita kan keren itu. Cuman abis itu, abis draw lawan Irak, dia kalah sama Palestina. Selesai itu dihajar, dipecat. Gitu. Jadi normal-normal aja di level itu, pecat pelatih. Lalu datang Graham Arnold kan 2 pertandingan terakhir lolos gitu loh. Nah, ketika kita hilang lawan Kuwait, kita hilang dapat lawan yang sudah bisa nge-handle Irak. Sebetulnya poinnya itu. Kenapa kita mau lawan Kuwait? Karena waktu di ronde 3, mereka tahan Irak draw 2 kali. Artinya kalau kita kemarin positif lawan Kuwait, entah itu draw, entah itu menang, itu naikin level percaya diri. Nah itu kerugian kemarin September. Oke. Berarti sekarang kita ini lagi transisi dong ya, dari sepak bola reaktif jadi ball possession. Dengan pergantian kepelatihan ini dengan filosofi atau style of play yang berbeda. Iya, memang. Karena kan datang amunisi naturalisasi. Iya. Artinya ini nggak bisa kita judging dalam waktu yang singkat karena perubahan gaya ini yang sementara kita udah puluhan tahun nih dari era kepelatihan sebelumnya juga selalu memainkan kalau Kang Toel tadi bilang sepak bola negatif ya, atau sepak bola reaktif, apapun itu ya. Dengan counter attack, dengan kecepatan. Sekarang kita ball possession. Ini kan masa transisi yang nggak tahu bisa mudah atau bisa cepat. Ini kalau bicara apa nih? Indonesia, sepak bola tim Indonesia. Pada dasarnya attacking. Sepak bola Indonesia tuh kuat di winger. Kuat di winger. Karena pengaruh, kalau kita bicara 70-an Will Curver kan. Kuat itu. Sampai termasuk itu generasi berikutnya 85 itu juga sangat kuat di winger. Nah, kita akan defend kalau lawan yang lebih kuat. Makanya saya mengkritisi cara itu 2021 AFF lawan Vietnam di grup itu kan 70-30. Kita dikurung setengah main. Di AFF lawan Vietnam. Oke lah Vietnam lagi dalam posisi menapak gitu ya, Pak Hang Seo. Tapi nggak boleh kalau di AFF kita se-inferior itu. Jadi gini ya, catatan lawan Vietnam tuh ya. SEA Games 95, Vietnam itu baru menyulitkan kita. Jadi pemain kita baru sulit itu 95. Saya ingat betul liputan. 95 itu mulai sulit. Waduh, 97 beneran jadi kesulitan besar. Jadi mulai.
Begitu masuki 2000 kita mulai kalah sama Vietnam. Yeah. Nah, AFF 2021 Sinteyong bulan Desember di babak penyisihan dikurung habis. Itu nggak ada naturalisasi ya. Kecuali Maklok mungkin sudah masuk. Di 2021 Bagot. Ya baru 1-2 ya. Nah, lalu ketika datang naturalisasi, cara main nggak berubah. Berarti kan itu filosofinya. Apakah salah? Bukan soal haram salah dalam sepak bola. Anda tanya Arsene Wenger. Buat Arsene Wenger, counter attacking itu senjata pamungkas. Tapi counter attacking itu bisa beda kalau itu jadi prinsipal. Jadi ada dua. Arsenal itu dengan Thierry Henry counter attacking bagus. Tapi timnya tidak menganut gaya bermain counter attacking. Bukan sebagai prinsipal. Tapi bahwa counter attacking itu praktikalnya. Jadi senjata pamungkasnya. Kalau di buku Champion, kalau dulu kan suka dibedah tuh waktu Andy Roxburgh bidangnya technical UEFA. Jadi kalau ada Champion nanti dibedah. Terus akhirnya itu kesimpulannya. Semua tim hebat yang bisa lolos ke 8 besar, ke 4 besar Liga Champion itu punya kemampuan counter attacking kuat. Tapi bukan sebagai prinsip. Kata Arsene Wenger. Nah, ini prinsip. Mulai dari pemain kita full di AFF sampai datang rombongan naturalisasi, tetap begitu aja mainnya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda nggak bisa memaksimalkan amunisi yang ada? Fadli, Rais dikasih amunisi, kok gini-gini aja. Padahal kita punya materi pemain dengan spek tinggi ya. Iya. Jadi saya nggak bicara hasil, saya bicara kamu bagaimana ngeramu apa yang sudah di ini. Gitu. Sementara bicara naturalisasi, mohon maaf, kan ini juga urusan negara. Urusan negara, iya. Bukan urusan orang sepak bola aja, urusan negara gitu. Nggak mudah lah. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah timnas sebelumnya. Serombongan sebanyak ini tuh belum pernah terjadi. Nah, itulah dasar-dasar argumen catatan kritis saya. Artinya memang sekarang ini PR-nya adalah bagaimana bisa lebih produktif ya. Position udah dapat nih. Karena secara mentality, secara psikologi, tim-tim lawan bukan hanya di ASEAN ya, tapi tim-tim yang termasuk nanti akan lawan Indonesia di round 4. Arab, Irak. Mereka tuh udah takut loh sama Indonesia dengan kekuatan yang kita punya sekarang. Apalagi dengan ball position yang udah bisa kita lakukan. Cuman memang ketika melihat mainnya, ternyata susah bikin gol gitu. Tapi di awal mereka tuh udah ngeri gitu loh. Waspada sih, bukan ngeri sih. Intinya waspada. Sekarang tuh Indonesia tuh nggak bisa dianggap remeh dengan materi pemain sekarang. Graham Arnold pun dia tuh mengantisipasi Indonesia banget dengan lebih memilih uji coba di Thailand dibandingkan misalkan uji coba dengan lawan tim Timur Tengah lainnya. Karena dia udah ketakar nih untuk Arab Saudi, dia udah tahu lah cara mainnya gimana gitu. Tapi Indonesia ini yang pernah dia hadapi juga gitu. Dia tahu nih gaya mainnya ya, kita kalau lawan Thailand pasti agak-agak mirip nih lawan Indonesia. Walaupun materi pemainnya sekarang dari Eropa. Kan itu kan pertanyaannya. Yang dikritisinya kan itu ke Graham Arnold. Orang pemain dari Eropa ke Indonesia ngapain uji cobanya sama Thailand lagi gitu loh. Udah beda gaya mainnya. Nah ini yang akhirnya membuat kita sebenarnya jangan sampai terlena juga. Kadang-kadang kan gitu. Kita terlena malah justru kita kepleset sendiri ketika kita kalah lawan China. Kita diunggulin loh. Dan kita main ball possession. Ternyata kalah dengan counter attack dengan skor 2-1 gitu. Jadi memang ini yang kita juga harus perlu waspada gitu. Jangan sampai kita gede kepala dulu sebelum main gitu. Secara peringkat pun kita kan paling buncit di round 4 ini, kelihatan lah dari situ. Harusnya kita underdog ya? Iya, harusnya kita underdog. Jadi memang setidaknya secara inferior kita udah nggak gitu lagi sebagai sebuah timnas untuk menghadapi Irak, menghadapi Arab gitu loh. Kita udah nggak ada rasa inferior lagi gitu. Udah bisa lah kita jalan tegak gitu untuk menghadapi, itu yang paling penting, mentality itu ketika menghadapi level tinggi seperti ini.